Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Bagaimana belajar memikirkan kebenaran firman Tuhan dengan menggali, meneliti secara cermat sehingga tak salah dalam menafsirkan dan akhirnya menyebarkan kesalahan kepada banyak orang. Mari kita belajar berbicara apa kata Alkitab, bukan apa kata saya. Saudara-saudara, biar ini menjadi pemikiran bersama kita. Karena itu apa yang tertulis itu yang kita baca, bukan? Dimensi iman Kristiani akan selalu belajar setia kepada teks dan konteks Alkitab. Sebelum kita lanjut saudaraku, kita lebih dulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan indah boleh melayani Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Berkati sertai kami di perenungan kami untuk mengerti firman itu secara utuh. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat 20-26 demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara-saudara, kalau kita meneliti bagian ini dengan cermat, dilatar belakangi oleh diskusi dari ayat yang pertama. Ketika Yesus melintas daerah Samaria yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh seorang rabi Yahudi. Itu tradisi. Di dalam tradisi keyahudian, dengan segera kita bisa menemukan itu. Rabi di jalan tidak boleh berbicara dengan perempuan. Kedua, rabi di jalan tidak boleh melintasi daerah Samaria. Karena Samaria dianggap orang berdosa, maka kalau rabi melintas itu jadi najis. Bahkan, yang bukan rabi pun, kalau dia seorang yang cukup fanatik dalam keagamaannya, dia tidak akan melakukan itu. Nah, uniknya, Yesus melanggar dua bagian ini. Pertama, melintasi daerah Samaria. Bukan saja melintas, tetapi juga berhenti. Dan yang kedua, berdiskusi dengan seorang perempuan. Yang ternyata memang adalah seorang perempuan yang tidak benar hidupnya. Perempuan Samaria. Pertama, sebagai Samaria, dia sudah dicap berdosa oleh orang Yahudi. Gembala itu juga disebut orang berdosa, pemungut cukai. Walaupun tidak berbuat, sudah automatically. Itu stempel religi. Yang kedua, dia lahir sebagai seorang perempuan yang pada waktu itu begitu diskriminasinya. Sehingga perempuan dianggap second class. Religi, payah, orang berdosa. Maka ketika bicara antropologi di dalam konteks gender, maka dia juga perempuan, payah. Yang ketiga, di dalam sosialnya, masyarakatnya, dia pun wanita yang dikenal tidak baik-baik. Sehingga dia dianggap sampah masyarakat. Dia perempuan yang dikatakan pada waktu itu bersuami yang bukan suaminya. Karena sudah rupanya kawin cerai dan seterusnya. Dan mungkin juga dia bukan kawin cerai resmi tapi dipelihara. Itu situasinya. Dan kemudian ketika dia menempel pada sampah masyarakat, yang keempat dia terisolasi pada dirinya sendiri. Sehingga dia tidak berani datang pagi-pagi untuk pergi ke sumur. Dia berharap orang pulang baru dia datang. Nah, kali ini dia datang bertemu dengan Yesus, terjadilah dialog. Dari soal air sumur menjadi air hidup
Nah, Yesus mulai menyatakan dirinya. Kekagumannya kepada Yesus karena Yesus mengetahui seluruh seluk-beluknya, membuat dia berpikir dengan serius dan mulai menatap bahwa Yesus bukan orang biasa. Tibalah pada sebuah diskusi, saudara-saudaraku, yang sudah amat sangat puncak. Maka dia mengatakan satu kalimat. Nenek moyang kami berkata, menyembah Allah di gunung ini. Ya, di daerah mereka dan gunung. Gunung adalah tempat yang dia biasa dianggap dalam banyak agama sebagai tempat tinggi yang tertinggi, sehingga tentu dekat dengan surga. Itu asosiasi logika manusia, ya, secara religi. Nah, kalau di gunung tinggi dekat dengan surga, maka gunung paling tinggi selalu menjadi tempat pemujaan atau gunung yang mempunyai keunikan tersendiri. Begitulah orang Samaria mempercayainya. Lalu dia berkata, kami di sini, sementara kalian di Yerusalem. Bagi orang Israel, Yerusalem memang adalah pusat peribadatan. Semua orang datang dan hanya satu bait Allah ada di Yerusalem. Di tempat lain tidak ada bait Allah, ada sinagoga. Ya, jadi sinagoga itu gereja kecil. Bait Allah itu gereja besar, kira-kira begitu. Cuman satu, gereja rayanya, gereja besarnya. Yang lain-lain gereja kecilnya. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan perempuan ini menarik. Yaitu pemahaman umum yang ada bahwa orang Israel menyembah di Yerusalem dan orang Samaria di puncak gunung, di tempat di mana mereka percaya dekat dengan Allah. Nah, hal ini menjadi tradisi keagamaan yang mengental dan mengikat secara kuat. Maka legalitas lokasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam 1 tahun paling tidak ada 3 kali orang Israel mesti pergi ke Yerusalem. Pesah, hari rayanya, atau Paskah, kemudian Pentakosta, kemudian hari raya Pondok Daun. Mereka akan pergi dari manapun, termasuk yang merantau, diaspora, di perantauan, balik, mudik, lalu beribadah di Yerusalem. Nah, ini menjadi penting, sehingga Yerusalem menjadi pensakralan yang sangat luar biasa bagi orang Yahudi. Sampai sekarang pun, banyak kelompok tertentu mensakralkan Yerusalem, termasuk orang Kristen. Ini memang agak ironis kalau kita melihat diskusi Yesus dengan perempuan Samaria. Apalagi nanti kalau saya bicara nubuatan Yesus tentang Yerusalem sebagai anak ayam yang kehilangan induknya. Yerusalem yang akan sepi dan seterusnya. Termasuk bait Allah yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Akan runtuh rubuh, tidak satu batu pun tersisa. Semua keluar dari mulut Yesus. Tapi kali ini kita lagi konsentrasi kepada pemikiran si perempuan Samaria ini. Maka apa yang dikatakannya, saudara-saudara, menjadi sesuatu yang serius, yang menarik, yang perlu kita pikirkan. Kami menyembah di sini, kalian di Yerusalem. Sebuah pemikiran yang begitu kuat. Karena apa? Sudah mengikat, mengkristal begitu lamanya di dalam benak keagamaan seorang anak manusia. Tetapi Yesus mengkoreksinya. Menariknya koreksi Yesus adalah tidak menyalahkan gunung dan membenarkan Yerusalem. Artinya dia tidak bilang gini, memang kalian tidak boleh menyembah di gunung, harus di Yerusalem. Enggak juga. Dua-dua dikritik oleh Yesus sebagai sebuah koreksi besar terhadap pemahaman agama yang ada pada waktu itu. Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Perhatikan kalimat ini, bukan di gunung itu, bukan di Yerusalem. Penyembah yang benar akan tiba saatnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, apa maksudnya ini? Kalau Yesus mengatakan bukan di gunung ini, kenapa orang banyak pergi ke gunung dan berdoa sebagai orang Kristen tentunya? Kalau sudah dikatakan bukan di Yerusalem, kenapa banyak orang Kristen menganggap sudah menjadi ekstra suci dan terberkati kalau menginjak Yerusalem? Semua pasti akan bilang, oh ada di Mazmur, ada di sini. Tetapi orang lupa ketika membaca konteks dan progres yang terjadi kemudian. Ini Yesus yang berbicara. Sehingga terkoreksilah seluruh paham yang ada di perjanjian lama. Di berbagai belahan kitab, khususnya di kitab Mazmur. Yang mengatakan bagaimana kita harus memberkati Yerusalem. Sebagai simbol sumber berkat. Tetapi dari Yerusalem. Yang dikatakan bait Allah yang besar. Sudah tergenapi. Bukan pada bait itu. Tapi pada diri Kristus yang mengatakan. Rubuhkan bait Allah itu aku bangun dalam tempo 3 hari. Dia berbicara tentang dirinya. Dialah bait Allah yang sejati. Kita tidak perlu bait Allah lagi. Yang di Yerusalem itu. Bait Allah sejati Kristus.
Dan Paulus berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Kecuali orang Kristen menganggap merasa Yesus bukan penggenapan bait Allah, maka dia perlu untuk memikirkan bagaimana membangun kembali bait Allah. Dia perlu untuk memikirkan kebersamaan pikirannya dengan orang Yahudi pada umumnya. Nah, ini akan menjadi ironi, bukan? Kecuali dia percaya pada kalimat Yesus. Begitulah pada perempuan Samaria ini. Jadi Yerusalem enggak lagi. Tapi awas, gunung juga tidak. Maka kalimat yang dikatakan perempuan Yerusalem tentang dua tempat. Mereka di gunung, orang Yahudi di Yerusalem, dikoreksi oleh Yesus secara mendasar. Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Di dalam roh dan kebenaran. Kalau begitu apa maksud Yesus? Sehingga diskusi ini melompat ke sana. Ya, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Karena mereka pergi ke gunung kalau orang Samaria tidak dikenal. Mereka sudah terlalu lama bergaul dengan keberhalaan. Ketika pecah dua kerajaan, di atas itu utara disebut Israel. Mereka punya pusat pemujaan di Efraim dan di Betel. Itu dua tempat mereka. Bagi orang Samaria itulah Tuhan. Tapi ada berhala di sana. Terjadi sinkretis antara pemahaman agama asli mereka dengan pemahaman agama lainnya berhala. Dan Yesus mengatakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Karena kesalahan tadi. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Yesus berbicara tentang pemahaman Alkitab yang benar dari PL. Sampai digenapi janji Mesias digenapi pada diri Yesus Kristus. Ini intinya. Yerusalem adalah alat. Bangsa Israel adalah alat di mana Tuhan bergerak. Menyatakan cinta kasih terhadap orang yang dikasihinya. Jangan berhenti pada alat. Tapi apa yang menjadi tujuan? Tentang pemilihan atas Israel. Apa yang menjadi tujuan atas pemilihan Yerusalem? Apa yang menjadi tujuan atas berdirinya bait Allah di Yerusalem? Apa yang menjadi tujuan? Nah, ini yang penting. Jadi jangan berputar-putar di alat. Saudara punya uang? Bagus. Tapi uang bukan tujuan hidup. Itu alat untuk hidup. Tujuan hidup orang Kristen adalah memuliakan Allah dengan apa yang ada padanya. Tapi kalau tujuan adalah uang, maka apapun khotbahnya, apapun pengabdiannya, ya tujuannya cuma satu, ya uang. Nah, ini yang gawat. Kita tidak bisa terjebak di sana. Lalu menempel itu dengan nama Kristus atau kebenaran. Nah, ini yang bahaya. Perempuan itu sudah membalut dengan pemahaman agama lamanya. Yesus mengkoreksinya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus menarik? Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka apa yang dikatakan Yesus yang kami kenal ini mengacu kepada perjalanan Yahudi. Lalu kalau saudara bilang, lupa, di selatan itu kan Yehuda. Yang ke atas itu kan Israel 10 suku. Artinya Israel juga dong? Iya. Kenapa Yesus bilang mereka tidak kenal? Karena mereka sudah terjadi sinkretis. Lalu mereka dibuang ke Asyur. 200 tahun sebelum Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, jadi ketika orang Israel dibuang terjadi kontaminasi yang sangat luar biasa. Bukan saja di dalam religi terjadi sinkretis agama tadi, tetapi kemudian juga perkawinan silang. Karena mereka sudah tidak lagi memegang prinsip yang benar, sehingga kocar-kacirlah identitasnya mereka yang di utara. Selatan yang mampu bertahan. Sebagian yang punya jiwa terus kembali dan bergumul mencari identitas. Nah, jadi saudara, apa yang dikatakan di situ? Lewat bangsa Yahudi datang bangsa pilihan, yes. Tapi jangan lupa bangsa pilihan ini hanya punya 3 raja bersatu. Saul, Daud, Salomo pecah 2. Lalu tidak lama, rubuh, rontok segala macam. Mesir yang sudah ada sejak zaman Abraham masih berjaya. Dan yang lain-lainnya masih hebat. Jadi kalau kita memperhatikan secara histori di dalam dunia ini sejarah, tidak terlalu luar biasa bukan? Kalau bicara segi kerajaan, Israel ini apa hebatnya? Di kerajaan di China dinastinya jauh lebih panjang. Mesir pasti berjaya. Bahkan di abad pertengahan tempat mengeksekusi Yerusalem lewat Sultan Salahuddin. Orang-orang hebatnya banyak. Maka secara histori itu, apa yang bisa dipahami?
Karena 500 tahun sebelum Kristus datang, Israel sebagai kerajaan sudah terpuruk. Lalu baru merdeka 1948 sebagai republik. Sebagai negara yang bukan kerajaan. Nah, jadi kalau saudara memperhatikan, jangan menerjemahkan pilihan itu lahiriah. Tapi pilihan adalah betul jalur keselamatan dari bangsa Yahudi lah datangnya. Dari siapa? Bukan bangsa itu. Tapi dari bangsa Yahudi yang bernama Yesus Kristus itu. Karena itu, Paulus pernah dengan tegas berkata, bukankah dikatakan dari keturunanmu dunia akan mendapatkan berkatnya, hai Abraham? Tapi bukan keturunanmu. Paulus menegaskan bentuk tunggal bukan bentuk jamak. Siapa yang tunggal itu? Yesus Kristus. Dari bangsa Yahudi, bukan as a nation. Bukan sebagai bangsa. Karena sebagai bangsa mereka terpuruk, dibuang ke Asur satu, dibuang ke Babel. Yang selatan babak belur. Zaman Yesus masih dijajah Roma. Keselamatan apa itu? Lewat Kristus itu. Kayafas pernah bernubuat tanpa disadarinya di dalam rapat mereka untuk menghabisi Yesus. Ketika hiruk pikuk terjadi, lalu Kayafas berdiri sebagai imam besar pada waktu itu dan berkata, lebih baik satu orang ini mati untuk keselamatan seluruh bangsa kita. Memang betul yang dikatakannya. Yesus harus mati untuk penebusan dosa bagi bangsa. Waduh, dia nggak sadar bernubuat. Maksud dia adalah supaya Yesus mati lalu tidak ada keributan. Karena kepentingan jabatan keimaman. Apapun di legalitas. Itu kejahatan. Gereja di waktu lampau. Yang dipimpin oleh imam besar. Jadi imamnya yang penjahat. Nah, tapi tanpa sadar dia sudah mengatakan kebenaran. Dan betul, Yesus adalah juru selamat dan dia harus mati. Dari bangsa Yahudi itu pengertiannya. Kristus. Itu loh. Bukan dari orang Samaria. Bukan dari yang lainnya. Tapi bukan sebagai bangsa yang menyelamatkan dunia. Bukan. Satu, Kristus itu. Paulus menjelaskan itu sangat jelas. Yesus menjelaskan di Yohanes 8 juga sangat jelas. Luar biasa gitu. Ya, amat sangat terang. Maka dikatakan apa? Tapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bagaimana Yesus mengatakan saatnya akan tapi sudah tiba? Akan datang itu mengacu kepada kematiannya di kayu salib. Sudah tiba, dianya sudah ada. Lagi menuju kematiannya. Jadi in progress. Sehingga ketika perempuan Samaria itu berbicara dengan Yesus, dia berbicara dengan progres keselamatan yang akan segera digenapi di atas kayu salib dalam kematian. Dan Yesus yang mau mati itu lagi bicara dengan perempuan Samaria. Puji Tuhan. Pemberitahuan Alkitab amat sangat akurat. Tidak perlu bertele-tele. Saya tidak akan berkata, Tuhan tolong berikan aku penglihatan atau pengetahuan. Apa maumu? Wong Tuhan sudah kasih tahu semua di Alkitab. Tapi aku akan berdoa, Tuhan berikan aku hikmat-Mu ya Roh Kudus. Tolong aku supaya mengerti firman-Mu. Ini loh Alkitab ini. Kalau semua orang mengklaim ini dari Tuhan, lalu yang mana yang mau kita dengar? Ini dari Tuhan kata si A belok kiri, ini dari Tuhan kata si B belok kanan. Zaman Nabi-Nabi Israel pun begitu. Kacau semuanya. Kembali pada Alkitab. Maka kalau kita melihat saudara, saatnya akan tiba sekarang dan sudah tiba. Apa itu? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh jangan dipelintir. Banyak orang menyalah pahamkan itu lalu mengutip ayat ini dengan berkata, mari kita menyembah Allah di dalam roh. Lalu berbahasa roh. Bahasa roh adalah karunia. Yang diberikan sebagai tanda untuk orang tidak beriman. Sehingga orang tidak beriman dengan pengalaman supranatural. Percaya akan kuasa Allah itu. Tapi nubuat diberikan sebagai tanda pada orang beriman. Sehingga mereka memperkatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi sekarang yang mau diperkatakan itu sudah komplit. Alkitab ini. Kalau hari ini saya membicarakan Alkitab, ini loh kata firman, saya sedang bernubuat. Tinggal benar apa salah, mesti dikoreksi. Apa koreksinya? Ya Alkitab lagi, baca bagian yang lainnya. Betul nggak begitu? Kalau salah, saya salah.
Saya tidak bisa bilang Tuhan bilang pada saya. No. Alkitab akan mengatakan aku benar atau salah. Anda di rumah boleh baca. Pak Bigman salah. Di mana salahnya? Ini ayat bilang beda. Bukan itu maksud. Maka sama seperti menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dengan jelas itu menunjuk kepada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Koreksi terhadap pernyataan perempuan Samaria. Kami menyembah di gunung. Kalian menyembah di Yerusalem. Yesus bilang tidak. Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Lalu di mana? Di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Maka dalam roh jelas mengkoreksi dalam space. Dalam ruang. Yaitu kalau di gunung itu ruang. Tempat lokasi. Kalau di Yerusalem itu ruang. Tempat lokasi. Dalam roh. Itu lintas ruang. Lintas lokasi. Dimanapun engkau ada. Engkau bisa menyembah Allah. Itu maksudnya. Tak perlu kau pergi ke Yerusalem. Tak perlu kau naik ke gunung itu. Emang saudara hanya berdoa bisa di gereja saja? Tidak dong. Di mana saja. Tapi jangan legalitas dulu kalimat ini lalu bilang lagi. Kalau begitu kita nggak usah ke gereja dong, di rumah saja. Itu bodoh setengah mati. Karena Alkitab juga bilang jangan menjauhkan diri dari persekutuanmu. Tapi jangan juga bilang kalau sudah ke gereja nggak perlu doa lagi. Salah lagi. Dimanapun engkau ada. Dan waktu dimanapun engkau ada, wujudkan dalam ibadahmu di dalam gereja. Laksanakan dalam hidupmu sehari-hari. Maka dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi menyembah Allah di dalam roh. Bukan berbahasa roh. Menyembah Allah di dalam roh adalah koreksi terhadap paham perempuan Samaria yang berkata menyembah di gunung orang Yahudi di Yerusalem. Yesus bilang, bukan. Jadi jangan pernah mengkultuskan gunung itu, jangan juga mengkultuskan Yerusalem itu. Kecuali kau bukan orang benar. Tapi orang benar, mereka akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Akan tiba dan sudah tiba. Akan tiba, ingat, menuju kematian di kayu salib. Sudah tiba, ingat, Kristusnya sudah datang. In progress. Makanya waktu di kayu salib, di saat terakhirnya dia berkata apa? Sudah genap. Betul, genap semua. Sudah selesai, betul. Selesai sudah, puncaknya sudah beres. Lalu dia bangkit. Maka tahulah kita, apa yang dikatakannya sudah selesai, benar dan berkuasa. Puji Tuhan. Itu sebab saudaraku, siapapun engkau, semiskin apapun engkau, jangankan ke Yerusalem, mungkin kau tinggal di daerah, mau ke Jakarta pun susah, belum pernah sepanjang hidupmu. Apa saudara pikir saudara akan mati, lalu tidak melihat kebenaran itu? Karena tidak ke Yerusalem? Tentu tidak begitu. Saya hampir tiap tahun pergi ke Israel dan terus belajar lagi. Tapi saya tidak bisa mengajak saudara, ayo kita ke Israel untuk kita menginjak tanah suci itu. Nanti dulu. Perkelahian banyak di sana, copet tidak kurang-kurang. Tapi kalau mau pergi Israel, ayo kita pergi untuk kita belajar dengan teliti apa yang dikatakan Alkitab. Dan saya bersyukur, luar biasa. Historisnya, geografisnya, biblikalnya ketat. Maka saya belajar sejarah, memperhatikan. Nah jadi inilah yang perlu untuk kita pikirkan, saudaraku. Kita renungkan. Jadi menyembah Allah di dalam roh tidak sama dengan, perhatikan ya, menyembah Allah di dalam roh tidak sama dengan berbahasa roh, tidak sama dengan hal-hal yang supranatural. Tapi menyembah Allah di dalam roh adalah bukan di gunung, bukan di Yerusalem, bukan lokasi, bukan ruang. Itu. Tapi dalam roh, di mana saja, kapan saja, Anda boleh menyembah Tuhan. Anda boleh berdoa kepada Tuhan. Dengan pendeta atau tanpa pendeta, Anda boleh berdoa. Betapa luar biasanya, itu sebab disebut orang percaya adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Itulah imamat yang rajani. Imam terhadap diri sendiri, menyembah Allah. Ya, menjadi bagian dari tubuh Kristus, nah itu gereja. Karena dia bukan tubuh, anggota tubuh yang terpisah. Nah menyembah Bapa dalam roh. Dan kebenaran. Apa kebenaran? Allah lah kebenaran itu. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa benar kecuali dibenarkan oleh Kristus. Kebenaran itu apa? Lah ini firman ini kebenaran. Engkau tidak akan benar kalau tidak firman ini. Menyembah dalam roh dimanapun. Dan kebenaran dasarnya Alkitab ini.
Apapun yang kau katakan tidak bisa kau katakan Tuhan bilang pada saya. Alkitab ngomong gitu nggak? Saya tidak wajib dan saudara tidak wajib mendengar apa yang saya katakan sebagai pendeta. Kalau saya bilang, Tuhan ngomong sama saya, kamu mesti begini. Saudara tidak wajib untuk dengar itu. Tapi saudara perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bisa nggak Tuhan ngomong? Bisa saja. Bisa nggak? Bisa juga. Itu saya mengada-ngada. Baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Saya bersyukur pada Tuhan, hidup sangat terang benderang. Bagaimana menjalani hari-hari dan bagaimana melewatinya. Jadi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, itulah yang dikehendaki Bapa. Dalam roh, bukan Yerusalem, bukan gunung. Dalam kebenaran, Alkitab bukan kebenaran diri. Bukan kebenaran agama, bukan kebenaran denominasi. Kebenaran Allah, yaitu. Kenapa? Karena Bapa mengendaki penyembah-penyembah yang demikian. Yang tunduk kepadanya, yang mengerti dia. Allah itu roh. Karena itu menyembah dia di dalam roh. Karena dia tidak terikat oleh Yerusalem. Dia tidak terikat oleh gunung itu. Clear kan? Allah itu benar. Maka harus menyembah dalam kebenaran. Karena dia tidak bisa dibohongi. Tidak bisa ditipu. Bacalah kebenaran. Bagaimana engkau tahu benar kalau engkau tidak? Baca itu. Sehingga perempuan itu berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Kalau dia datang, dia akan menyatakan segala sesuatu pada kami. Mesias yang disebut Kristus itu maksudnya apa? Mesias itu bahasa Ibraninya. Kristus itu bahasa Yunaninya. Al-Masih itu bahasa Arabnya. Sama. Tidak ada yang salah. Tinggal orang apa pakai bahasa apa itu saja. Makanya Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Puji Tuhan. Karena seluruh bahasa milik Allah. Nah, kalau begitu, apa yang dikatakan tadi, Mesias akan datang. Perempuan itu tahu. Jangan lupa, sinkretis sudah terjadi pada orang Samaria. Aslinya mereka orang Israel yang beragama Yahudi. Lalu dibawa ke utara. Para raja utara banyak sekali penyembah berhala. Di situ sinkretis. Dan kemudian dikatakan apa? Yesus berkata padanya, akulah dia. Ya, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Puji Tuhan. Berbahagialah perempuan Samaria itu. Apa yang tidak jelas yang dipahaminya. Apa yang salah yang dimengertinya selama ini. Dikoreksi langsung oleh Kristus. Yang ditunggu-tunggu semua orang. Di hadapannya sudah ada. Dan perempuan Samaria itu bukan perempuan Yahudi. Perempuan Samaria itu bukan putri Sion. Perempuan Samaria perempuan dipandang orang berdosa. Bukan saja orang Yahudi tapi oleh masyarakatnya. Ternyata perempuan itu bertemu dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Karena itu, engkau yang benar, sembahlah Allah di dalam roh, bukan lokasi. Dan kebenaran, bukan diri sendiri. Menurut seleramu. Tapi apa yang Tuhan kehendaki. Baca Alkitab itu, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudaraku, biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman hidup yang boleh kami renungkan. Tanamkan dalam batin kami, ajar kami melangkah di hari-hari kami untuk berkenan padamu demi Kristus Yesus. Tuhan yang sudah menggenapi seluruh janji-janji itu. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.